Halo Sobat Gembira, Sobat Data Kagem Blitaraya. Jumpa lagi bersama saya Kang Kem di podcast Kicau Kenari Tribun. Coba kasih pantun tipis-tipis ya guys. Kolesterol kambuh, obat apapun kita sikat. Ekonomi tumbuh, tapi kok sedikit melambat. Nah, itu akan kita kupas saat ini bersama narasumber kita. Apa kabar Mbak Tania? Alhamdulillah. Mbak Mutiara, sehat ya? Kita sapa dulu. Halo Sobat Gembira. Nah, Sobat Gembira, pada tema kali ini kita akan bahas tentang kondisi ekonomi di Kota Blitar yang tumbuh tapi sedikit melambat. Tapi ada sedikit cerita nih di baliknya. Pertanyaannya, ekonomi naik itu sebenarnya terasa nggak sih di masyarakat? Nah, untuk menjawab itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Tania dulu deh. Oke, Kang Kem. Jadi berdasarkan rilis data terbaru ya Kang Kem, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2025 itu naik atau tumbuh sebesar 5,31%. Dan pertumbuhan itu sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 5,33%. Perlambatannya tipis sih Kang. Tipis banget sih, cuma 0,02 poin. Tapi tetap menarik sih untuk dibahas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau melambat gini kita harus khawatir nggak? Ya belum tentu sih Kang ya, karena kan ekonomi kita masih tumbuh 5% ya, tumbuh positif 5%. Dan adapun perlambatannya itu hanya kecil tadi ya, 0,2. Jadi ibaratnya nih kalau kita lari ya, itu kayak agak sedikit mengurangi kecepatan gitu Jadi kan. masih dalam tahap aman ya. Betul ya. Itu kalau boleh tahu kenapa bisa melambat ya Mbak Muti ya? Jadi gini Kang, perlambatan ini bisa disebabkan beberapa hal. Misalnya konsumsi masyarakat yang sedikit tertahan, atau ada aktivitas ekonomi tertentu yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Itu ya. Jika dilihat dari angkanya, kan sebenarnya tetap tumbuh ya ekonomi kita itu ya. Nah, yang jadi ganjelan sih, ekonomi tumbuh itu sebenarnya terasa langsung nggak sih bagi masyarakat? Pertumbuhan ekonomi itu sederhananya adalah peningkatan nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah. Biasanya diukur pakai PDRB. Ya, betul. Jadi PDRB itu menggambarkan seberapa besar aktivitas ekonomi suatu wilayah. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari perubahan PDRB atau persentase perubahan PDRB dari waktu ke waktu. Dan jika PDRB meningkat, maka ekonomi kita tumbuh. Dan sebaliknya, jika PDRB turun, ekonomi kita melambat atau bahkan terkontraksi. Jadi bisa disimpulkan PDRB itu adalah besar ekonominya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah kecepatan perubahan PDRB. Makanya kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari yang namanya PDRB. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar atas dasar harga berjalan tahun 2025 mencapai 9,871 triliun rupiah. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan mencapai 6,051 triliun rupiah. Nah, kalau sudah paham tentang PDRB dan pertumbuhan ekonomi, balik lagi nih ke pertanyaan awal yang tadi. Ekonomi tumbuh itu sebenarnya terasa nggak sih langsung di masyarakat? Nah, ini Kang Kem yang sering jadi PR ya bagi pemerintah kita. Mungkin karena meskipun dari segi angka ekonomi itu tumbuh, namun dampaknya belum tentu dirasakan oleh semua masyarakat secara langsung gitu. Oh, jadi semua sektor itu nggak bergerak di dalam kecepatan yang sama, Mbak ya? Ya betul, ya seperti misalnya di Kota Blitar ya Kang Kem ya, sektor perdagangan dan jasa itu yang memberikan kontribusi terbesar, penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kota Blitar. Nah, tentu saja kalau kedua sektor ini tumbuh, maka dampaknya juga akan besar. Gitu. Iya, apalagi kalau dikaitkan dengan UMKM ya Mbak ya. Iya, karena UMKM itu kan dekat dengan masyarakat ya. Kalau mereka berkembang, tentu saja pendapatan masyarakat juga akan semakin naik dan tentu saja lapangan kerja juga semakin luas gitu ya. Oh, tapi sebaliknya kalau pertumbuhan itu tidak merata Mbak. Nah, itu yang mungkin bisa bikin sebagian masyarakat merasa itu tadi Kang Kem, kok nggak ekonomi kerasa tumbuh gitu ya. tapi kok nggak kerasa gitu kan ya. Jadi itulah pentingnya memastikan
bahwa pertumbuhan itu inklusif kan Kem. Ya, jadi bukan cuma soal angka yang tumbuh, tapi juga merata, berkualitas dan tentu saja berdampak langsung kepada ke masyarakat. Nah, kalau dilihat dengan kondisi sekarang nih, dengan nilai pertumbuhan yang tadi 5,31%, ini bisa dibilang masih aman atau baik nggak sih? Mungkin Iya, masih tergolong stabil sih Mas. Tinggal bagaimana ke depan konsumsi masyarakat itu bisa meningkat. Terus sektor unggulan bisa terus didorong dan peluang usaha makin terbuka. Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi itu penting. Tapi lebih penting lagi ketika pertumbuhan ekonomi itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat secara luas. Bukan cuma angkanya aja yang naik, tapi juga kesejahteraannya ikut meningkat. Karena data itu penting.